Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi gue baru aja membeli helm. Jadi sebetulnya 5 tahun terakhir ini gue menggunakan helm half face. Terus gue ngerasa kayaknya gue pengen beli yang full face deh, biar keren atau semacamnya lah gitu ya. Dari kemarin tuh gue udah nyari-nyari, udah cukup lama sih gue nyarinya. Dan akhirnya gue ketemu sama helm keren ini. Jadi yang akan gue bahas di video kali ini adalah salah satu helm keren dari NHK, yaitu NHK seri RX9 versi Karel Abraham. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu Karel Abraham itu siapa, gue pun sebetulnya sebelumnya nggak tahu ya. Terus gue googling, ternyata Karel Abraham ini adalah salah satu pembalap di kelas MotoGP ya. Walaupun namanya kurang terkenal, kurang terdengar gitu ya, tapi menurut gue kalau misalnya udah masuk kelas MotoGP itu udah keren banget sih. Itu udah punya prestasi sendiri. Jadi it's okay. Terus gue ngeliat juga untuk desainnya keren banget, gambarnya itu grafisnya keren banget. Dia juga punya warna silver dove gitu ya. Jadi gue langsung beli yang silver dove itu. Nah di video kali ini gue akan unboxing karena masih di box gitu ya. Ini gede sih ya namanya helm. Nah ini dia, ini masih di box kayak gini. Ini boxnya keren banget. Terus di sini ada tulisannya, ini RX9 Karel. Terus ini silver dove ya, itu untuk warnanya. Nah gue setelah ini akan unboxing. Abis gue unboxing, kita lihat dari boxnya dulu. Terus ada sarungnya. Terus abis itu baru kita lihat helmnya. Nah helmnya itu kayak gimana, grafisnya kayak gimana, warnanya itu seperti apa, terus visornya, terus part-partnya, entah ventilasinya, terus ada locknya dan lain sebagainya, itu bakalan kita lihat sama-sama gitu ya. Setelah itu gue akan ngasih tahu kalian kira-kira NHK itu masukin fitur-fitur apa aja sih ke helm ini, nanti supaya kalian tahu oh ternyata NHK tuh punya fitur A, B, C, D gitu ya. Setelah itu baru gue bakal ngasih lihat ke kalian overview dari produk ini. Nah kalau misalnya kalian memang sedang mencari helm full face, khususnya full face gitu ya dari NHK, mungkin helm yang gue beli ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian gitu ya. Dan setelah itu mungkin gue bakal balik lagi ke sini dan gue bakal mencoba helm ini gue pasang, gue pakai di kepala gue. Ya cocok apa enggak gue nggak tahu, tapi yang jelas kemungkinan besar seperti biasa kalau gue pakai helm full face karena badan gue kecil kelihatannya jadi kayak capung ya. Kita lihat aja nanti ya. Oke, so teman-teman langsung aja gue bawa kalian ke meja kerja gue dan langsung aja kita unboxing. Ini adalah helm NHK seri RX9 Karel Abraham. Oke, so teman-teman, jadi ini adalah boxnya. Ini keren banget boxnya. Di sini ada tulisan helmnhk.com. Ini adalah official website dari NHK. Lalu di sini ada NHK Helmet Road Fighter. Oke, langsung kita ke sini aja. Kayak gini ya, NHK Helmets Road Fighter. Di samping sini cuma ada kayak gini aja NHK, terus ada keterangan untuk boxnya, untuk pengiriman. Road Fighter masih sama juga. Kita ke belakang sama juga, dan di sini ada keterangannya ya. Jadi di sini ada, oke, ini gue dorong dulu. Helmet specification RX9 Karel Silver Dove ya. Dan di sini ukurannya S. Jadi ukuran yang gue beli adalah S. Oke teman-teman, langsung aja kita buka. Kita buka seperti ini ya. Oke. Dan ini adalah helmnya, masih ada sarungnya ya. Ini sarungnya bagus sih kalau menurut gua. Oke, nih gua keluarin juga deh. Dusnya gua singkirin. Oke. Sip. Oke. So, teman-teman, jadi sekarang gua mau buka ininya dulu. Gua mau buka yang ada di sini. Oke, yang pertama, warning, petunjuk perawatan helm berwarna dove, karena yang ini kan silver dove ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen baca, silahkan kalian pause saja. Gue nggak akan bacain satu-satu. Lalu di sini ada NHK Helmets Road Fighter. Di sini ada websitenya. Di sini ada beberapa informasi. Jadi ada informasi pengguna, terus mengenai lensa pinlock juga ada di sini. Kalian kalau misalnya mau baca, tinggal pause, lalu kalian baca sendiri aja. Oke, ini di belakang yang kayak gini ya. NHK Helmets now available with lensa anti kabut, fog resistance lens, pinlock, MotoGP technology. Oke, so teman-teman, ini adalah sarungnya dengan sablon NHK helmet seperti ini. Ini keren banget, warna merah kayak gini ya. Oke, langsung kita buka aja. Oh, oke, keren banget. Keren banget. Oke, so teman-teman, jadi kita mulai dari visornya aja dulu biar kita bisa lihat ya. Di sini ada Road Fighter, be sure to remove this film before it's used. Professional racing helmet, pinlock. Di sini ada keterangan XS, S, M, L dan lain sebagainya. Lalu di sini NHK helmet. Di sini ada keterangan scratch resistant, sun visor, UV protection, impact resistant. Lalu di sini ada ini ya, ini untuk pinlocknya nih kayak gini. Oke, ini adalah push pins. Jadi ada dua di sini. Kalian nggak perlu membeli push
pins lagi, kecuali kalian pengen beli yang bisa kalian pasangin juga dengan tear off ya. Kalau misalnya kalian pengen beli tear off juga, kalian harus beli push pinsnya yang bisa ada tear offnya. Tapi kalau yang ini khusus untuk pin lock aja. Jadi seperti ini tampilannya, keren banget. Ini ada peluru, gambar peluru kayak gini. Lalu di sini ada granat ya, ini keren lah pokoknya. Kayak gini. Di sini ada lalat ya, ini kayaknya lalat. Oke, di belakang seperti ini 17. Ini adalah nomor Karel Abraham di MotoGP, Starline, NHK Helmet. Oke, ini bagian atasnya seperti ini. Nanti untuk penampilannya itu bakalan gue kasih lihat di overview ya. Lebih jelasnya nanti di situ. Oke, sekarang kita ke fitur-fiturnya dulu aja. Jadi NHK masukin fitur apa aja sih ke helm ini gitu ya. Oke, so teman-teman, kita mulai dari yang pertama. Kita bakal membahas mengenai ventilasinya dulu. Ada fitur yang namanya maximum fresh air intake. Kenapa? Karena dia intake untuk udaranya itu banyak. Ya, di sini ada dua, kanan kiri di bagian mulut nih. Lalu ada di bagian atas ada 4 lubang. Terus di sini ada tambahan lagi seperti ini ya. Jadi dia untuk masuknya ini udara masuk intake-nya dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 ventilasi untuk memasukkan udara dari depan, dan untuk keluarnya dia ada 1 2 3 4 gitu ya. Jadi dengan intake seperti ini, dengan ventilasi seperti ini, kalian akan merasa nyaman pada saat kalian berkendara, khususnya kalau misalnya lagi gerak ya. Kalau misalnya lagi diam ya nggak ada angin dari depan, jadi panas ya panas saja. Tapi kalau misalnya kalian lagi gerak nih, lagi jalan, itu karena ada udara yang masuk, kalian bisa merasakan lebih adem gitu ya. Nah, untuk fitur yang kedua dari ventilasi ini, ventilasi intake-nya kalian bisa buka tutup. Jadi seperti ini. Untuk yang bawah kayak gini ya, kalian bisa turunin atau naikin. Oke, kalau dinaikin dia ketutup, kalau diturunin dia kebuka. Yang atas pun sama, kalian turunin dia ketutup kayak gini. Kalau misalnya kalian naikin dia kebuka. Yang ini juga, oke, yang ini ya, ini ketutup, ini kebuka. Kelihatan ya? Oke, jadi fungsinya apa? Kalau misalnya kalian sedang berkendara gitu ya, di siang terik, panas banget, kalian bisa buka supaya pada saat kalian berkendara ada angin yang masuk. Tapi kalau misalnya kalian sedang berkendara di cuaca dingin, misalnya lagi di puncak, Bandung, atau misalnya kondisi lagi hujan nih. Hujan kan dia banyak air ya dari atas ya. Kalian tutup supaya airnya itu tidak masuk ke helm kalian. Itu fungsinya. Kenapa ventilasi dari helm ini bisa dibuka tutup? Supaya kalian bisa menyesuaikan dengan kondisi pada saat kalian berkendara. Oke, kita lanjut ke fitur yang ada di visornya. Jadi yang pertama, visornya ada 2, kaca helmnya ada 2 atau double visor. Dia punya visor yang clear dan juga yang gelap. Kalau misalnya kalian sedang berkendara siang-siang, pagi gitu ya, kalian bisa menggunakan double visornya. Jadi selain kalian menggunakan visor yang ada di depan ini, kalian bisa menggunakan double visor yang ada di dalamnya. Jadi di bagian dalam, kalau misalnya kalian gerakin di sini ke bawah, dia akan turun visor keduanya. Dia yang akan melindungi mata kalian dari sinar matahari supaya kalian bisa ngelihat dengan lebih jelas. Kalau misalnya kalian cuma pakai yang putih aja kan itu terik banget ya, silau. Nah, kalian bisa menggunakan double visor yang ini. Kalau misalnya kalian sedang berkendara malam hari, kalian nggak membutuhkan ini ya, atau misalnya siang-siang tapi gelap, kalian bisa angkat lagi supaya double visornya naik dan kalian cuma menggunakan visor yang clear ini gitu ya. Jadi bisa digunakan di berbagai cuaca, bisa digunakan di berbagai situasi, entah terang, entah gelap, entah kayak gimana, kalian bisa menggunakan helm ini tanpa perlu punya 2 helm. Selanjutnya, seperti yang udah tertulis di bagian visor sini, dia scratch resistant. Jadi kalau misalnya kalian sedang ngebut gitu ya, terus tiba-tiba banyak pasir dan lain sebagainya, katanya ada fitur yang namanya scratch resistant, supaya kalau misalnya kalian itu sedang berkendara di kondisi seperti itu, pasir-pasir yang kena helm kalian, khususnya di visornya ini, dia tidak akan menggores, dia tidak akan merusak dari kaca helm kalian. Selanjutnya, nah kalau yang sun visor ini sebetulnya dia yang tadi ya, yang gelap itu dia disebutnya sun visor. Lalu di sini ada UV protection. Jadi visor di helm ini dia sudah UV protection supaya mata kalian dan muka kalian itu setidaknya sedikit terlindungi lah ya dari paparan sinar UV. Lalu di sini ada impact resistance juga. Jadi kalau misalnya mungkin ada benturan apa, dia bisa tahan gitu ya.
Untuk fitur yang terakhir dari visor adalah aerodinamis. Jadi ya aerodinamis itu kan dia berkaitannya sama aliran udara ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan helm ini, aliran udara pada saat kalian menggunakan helm ini dan berkendara, dia bagus. Jadi laju motor kalian itu tidak tertahan di helm kalian dan kalian juga nggak pusing. Kalian nggak kegoyang nih palanya. Kalau misalnya helm-helm yang standar gitu ya, kadang kita lagi ngebut, dia suka goyang karena memang tidak aerodinamis. Tapi kalau kalian menggunakan helm ini, kalian akan ngerasa aman. Oke, kita lanjut ke fitur-fitur yang ada di interior linernya atau di bagian dalamnya. Jadi, helm ini sudah dilengkapi dengan busa yang bisa dicopot ya. Jadi, busa di bagian pipi sini ya. Kelihatan nggak sih? Bagian pipi yang ini. Di bagian pipi ini, coba gue buka dulu deh ya. Ini contoh aja sih, jadi nggak akan gue buka semua. Oke. Nah, seperti ini, kalian bisa buka, terus nanti kalian bisa mencuci busanya aja. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, wah ini udah kotor nih ya, kalian nggak perlu nyelupin satu helm ini ke dalam bak mandi atau baskom, tapi kalian tinggal buka aja busa-busanya, terus kalian cucilah busa-busanya itu. Kalau udah kering, baru kalian pasang lagi ke helm kalian. Ditambah, salah satu fitur yang ada di busa bagian dalam helm ini, dia sudah dilapisi dengan nano fabric. Kenapa nano fabric? Karena dia akan memberikan kenyamanan yang lebih untuk kepala atau muka kalian. Jadi kalau kalian menggunakan helm ini, misalnya pakai yang lain gitu ya, kalian mungkin akan ngerasa gatel atau ngerasa kasar di bagian pipi dan kuping dan lain sebagainya. Pokoknya yang kena helmnya itu biasanya suka gatel dan kasar gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan helm ini, karena sudah menggunakan busa yang dilapisi nano fabric, kalian akan merasa nyaman. Kalian akan merasa enak banget menggunakan helm ini karena lapisan nano fabric itu dia sangat lembut. Oke teman-teman, untuk fitur yang terakhir dari helm ini, maximum pressure yang bisa diterima atau tekanan maksimum yang bisa diterima oleh helm ini adalah 7 bar. Dan menurut websitenya sih 7 bar adalah standar internasional. Jadi harusnya kalian kalau misalnya menggunakan helm ini, kalian bisa merasa jauh lebih nyaman, jauh lebih aman dibandingkan kalau misalnya kalian pakai helm-helm yang standar, apalagi yang 50 ribuan gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi itu tadi fitur-fitur yang disematkan oleh NHK ke dalam helm ini, yaitu RX9. Oke, so teman-teman, jadi tadi udah gue unboxing, udah gue kasih lihat penampilannya juga, dan gue juga udah ngasih tahu kalian fitur-fitur yang disematkan oleh NHK ke helm ini. Dan sekarang gue mau mencoba memasangkan helm ini ke kepala gue. Kita lihat aja keren apa enggak, atau seperti yang gue bilang kayak capung gitu ya. Oke, ini karena ukurannya pas banget, jadi agak ngepres. Oke, seperti yang gue bilang ya, kayak capung. Helmnya gede banget, tapi pas lah ya. Dan ini pas banget. Ini kalau digoyang, ini dia tidak bikin pusing karena dia ngepres banget sama pipi gue. Jadi memang gue akan sangat menyarankan kalian untuk membeli helm yang ukurannya sesuai dengan lingkar kepala kalian gitu ya. Ini keren sih ya. Gue kalau pakai ini keren lah ya. Walaupun memang ya bukan ukuran busanya ya, ukuran ininya memang dia udah standar. Jadi ya oke lah ya. Oke, gue lepas dulu.
Oke, so teman-teman, jadi itu tadi video yang gue buat untuk membahas, udah gue unboxing, terus udah gue kasih lihat penampilannya juga, udah gue kasih tahu fitur-fiturnya, termasuk gue udah kasih lihat overview, dan tadi gue udah mencoba menggunakan helm ini di kepala gue. Kalau misalnya kalian pengen beli juga, kalian rasa oh ini keren nih, gue pengen beli juga nih, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke etalase produk ini yang ada di toko hijau. Dan salah satu kelebihan dari toko tempat gue membeli ini, dia punya ukuran S, karena jarang banget ada toko yang punya lengkap sampai ukuran S ya. Ini gue dapet dia ukurannya S. Oke, so teman-teman, jadi setelah kalian menonton video ini, kalian tahu bahwa gue baru aja membeli helm baru, yaitu NHK RX9 Karel Abraham. And now you know more.